BRI sebagai CS. 2011 alhamdulillah diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke BSM waktu itu, Bank Syariah Mandiri. Jadi, mungkin itu sedikit, nggak ada apa-apanya ya, cuma pengalaman pernah merantau ke tempatnya Pak Muhammad Nasir di Makassar. Saya pernah hampir kurang lebih 2 tahun, 2016 sampai 2017 di Sulawesi. Saat ini saya diamanahkan sebagai area micro and phoning manager di area Semarang. Di situ ada nomor telepon, ada Facebook, ada WA, ada IG. Yang lainnya juga tidak saya cantumkan karena terlalu banyak. Mungkin kalau bapak-bapak, om-om gitu ya, ada yang perlu informasi, monggo di foto juga boleh, dicatat juga boleh. Next mas. Sedikit perkenalan mengenai BSI ini, bapak-bapak dan bapak sekalian. Bank Syariah Indonesia alhamdulillah merupakan gabungan merger dari 3 bank syariah anak perusahaan, yaitu dari Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Alhamdulillah kantor cabang kita lebih dari 1.300, aset lebih dari 240 triliun. Kalau saya nggak salah ingat itu di akhir Desember 2021 udah lebih dari 254 kalau nggak salah. Cita-cita kami jadi market leader bank syariah di Indonesia. Jaringan ATM, bapak-bapak, om-om jangan khawatir, kita punya lebih dari 200.000. Selain menggunakan ATM BSI, bapak-bapak dan om-om, bapak-bapak sekalian ya, bisa menggunakan ATM Mandiri, free biaya pengambilan, tapi kalau cek rekening kena biaya. Jadi kalau kepepet ke ATM-nya Bank Mandiri, jangan cek rekening, ngambil aja gitu ya. Gratis. Pemegang saham saat ini terbesar dari Bank Mandiri sekitar 50%, kemudian Bank BNI, dan yang ketiga terbesar adalah Bank BRI. Next mas. Perbankan syariah, kenapa sih harus perbankan syariah? Kenapa sih saya 2011 juga harus hijrah ke bank syariah? Ya, alhamdulillah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibu saya. Jadi perbankan syariah memiliki prinsip operasional yang berbeda dengan perbankan konvensional. Bedanya di apa? Sama kan? Kami mendapatkan dana dalam bentuk tabungan dari deposan, dari bapak-bapak, om-om. Ini sih alhamdulillah insya Allah di sini ada nih yang sudah menjadi nasabah BSI ya? Ada nggih? Yang sudah pakai mobile banking BSI ada nggih? Ada mungkin. Ada. Selain Pak Nawir, ada. Mas, yang sudah online itu coba kasih 3 lah, 3 tercepat ngacung tadi, Pak Nawir, Pak banyak. Oh, terserah nanti panitianya yang ngasih. Ya Pak. Jadi kalau bisa ditunjukkan ya, kalau memang sudah BSI mobile ini sudah aktif ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah menjadi nasabah BSI sampai keluarkan ATM-nya. Coba dicek satu dulu Pak. Jadi dari deposan menyimpan dananya di BSI ya. Oh Bapak. Kenapa? Nanti dikasih. Yang sudah punya aplikasi nanti dikasih. Saya lanjutkan dia. Oke, jadi dari BSI dana itu disimpan di BSI, kita olah, kita salurkan kepada para nasabah pembiayaan. Nah, di sini yang membedakan adalah kita pakai gunakan akad ya. Akadnya kita jual beli atau murabahah, bagi hasil atau musyarakah maupun sewa atau ijarah. Nah, dari dana yang kita salurkan ke nasabah pembiayaan, tentunya kami Bank Syariah tidak boleh membiayai sektor-sektor usaha yang non halal. Jadi, misalnya hotel yang twing-twing gitu ya, terus minuman yang tidak lunak gitu kan, minuman keras, rokok, itu kita tidak boleh. Jadi kita harus menyalurkan pembiayaan ke sektor yang halal. Nah, pembeda berikutnya dari margin yang diperoleh dari nasabah pembiayaan itu kita potong zakat dulu atas laba perusahaan sebelum dibagikan ke para deposan. Jadi insya Allah dalam
laba perusahaan ataupun bagi hasil yang diterima oleh bapak-bapak sekalian itu insya Allah sudah dipotong zakat, jadi sudah bersih. Itu yang membedakan dengan konvensional. Jadi misalnya pun bapak-bapak kok ini saya dapat bagi hasil pengen saya zakati lagi, ya enggak apa-apa, sudah bersih tambah bersih lagi, kinclong gitu kan. Secerah senyumnya Pak Sinten. Lu malah nengok belakang. Jadi insya Allah kalaupun ada denda, penalti, jasa giro dan sebagainya, itu tidak menjadi pendapatan bank, tapi masuk ke dana sosial yang nanti akan dibagikan lagi ke umat. Jadi tidak semua penghasilan atau semua dana yang masuk ke BSI itu diakui sebagai pendapatan, itu tidak. Termasuk denda, penalti. Kenapa ada penalti? Kenapa ada denda? Itu sebenarnya salah satu fungsi untuk mendidik ya, mendidik untuk sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama, terutama di sektor pembiayaan. Next mas. Bank Indonesia yang waktu itu ditandatangani di Jakarta 17 Februari 2022. Jadi termasuk pertemuan ini minta waktu ke bapak-bapak sekalian itu menindaklanjuti hasil nota kesepahaman ini, di mana PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDI bersinergi mengoptimalkan pengembangan dan penguatan ekonomi syariah di masyarakat. Sebagai angka awal, BSI dan LDI bersinergi dalam melaksanakan edukasi dan literasi keuangan syariah, pemanfaatan produk pendanaan, produk pembiayaan, produk-produk layanan perbankan syariah lainnya seperti layanan digital keagenan, dan referral produk sesuai ketentuan yang berlaku, serta mensosialisasikan kepada anggota LDI dan jaringannya di seluruh Indonesia. Kebetulan nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh perwakilan dari BSI, Bapak Ngatari selaku Wadirut, dari LDI Pak Kiai Haji Fiswanto Santoso, MSC, Ketua Umum DPP LDI. Next mas. Produk pendanaan, soalnya kalau nggak salah kurang lebih ada 5 produk pendanaan. Next. Tabungan isi wadiah. Terkadang bapak-bapak sekalian kalau ditawarin nabung itu suka ya, wah mas, saya itu nabung malah uangnya itu nggak nambah tapi habis. Betul kan? Gitu ya. Sebulan kena 5.000, 2.000 setengah. Gitu. Ini kita ada produk tabungan isi wadiah ya, tanpa bagi hasil. Jadi sifatnya hanya mendapatkan bonus sesuai dengan biaya administrasi bulanan. Jadi insya Allah saldo bapak-bapak sekalian itu insya Allah tidak akan berkurang kalau tidak diambil. Akan bertambah jika bapak-bapak sekalian tambahin. Jadi bebas biaya administrasi bulanan, gratis biaya tarik tunai di seluruh ATM BSI dan ATM Bank Mandiri, bebas biaya transaksi di seluruh edisi, dan juga walaupun tidak ada biaya bulannya, tetap bisa memanfaatkan mobile banking dan net banking atau ATM yang dapat digunakan di seluruh ATM BSI, Bank Mandiri, ATM bersama. Tidak perlu datang ke kantor BSI, bisa. Yang penting bapak-bapak sekalian download mobile bankingnya, mobile banking BSI di masing-masing gadgetnya, di Androidnya, download. Setelah itu buka rekening online, bisa. Jadi wah saya sibuk mas, saya nggak bisa datang ke kantor BSI, saya sebenarnya rumahnya sebelahan dengan kantor BSI, tapi saya super sibuk sekali. Bisa, jadi cukup dengan mendownload aplikasi mobile banking BSI, buka rekening secara online. Next. Yang berikutnya tabungan haji Indonesia. Sekarang untuk berangkat haji nunggu berapa tahun? 31. Tergantung daerahnya masing-masing. Ada yang 30, ada yang 25, ada yang 26. Pemalang 30. Jadi sambil menunggu itu kalau disimpan di bawah kasur, simpan di dalam celengan bumbungan gitu kan, dimasukkan celengan ayam, insya Allah cepat diambilnya. Butuh buat apa? Kotek. Wah, lama-lama lubang celengan itu segede gaban gitu. Jadi bebas biaya administrasi bulanan, tersedia opsi akad hadiah dan mudharabah. Dan di sini bebas biaya tadi tabungan isi wadiah, bukan rekening tabungan haji. Itu nanti kita bisa bikin yang otomatis, baik misalnya setiap bulan. Wah, saya setiap bulan mau rutin nih nabung menyisihkan untuk saya berangkat haji itu misalnya 500.000. Tapi kalau biasanya manual, dan saya misalnya kalau yang bapak-bapak atau masnya ini yang dapat penghasilan dari gaji mungkin ya, masuk plunting
habis dulu tuh sama kebutuhan kan. Ya niatnya bagus sih, pokoknya saya mau menyisihkan setiap bulan 500.000 untuk masuk ke tabungan haji, insya Allah Bismillah gitu kan. Tapi terkadang kebutuhan lebih kuat daripada Bismillahnya, jadi bisa kita pakaikan untuk jadi dia nanti transfer otomatis dari tabungan rekening kita ke tabungan haji kita. Jadi nggak usah mau transfer buka AP atau mau ke BSI gitu kan, nggak usah, dia otomatis setiap tanggal yang ditentukan. Auto debit betul. Next. Nah, kita ada lagi tabungan haji muda Indonesia. Jadi nyun sewu, kalau yang tadi itu khusus untuk yang sudah om-om, sudah bapak-bapak dan mbah-mbah, Nah, ini kita ada untuk yang umur 12 tahun. Jadi kalau bapak-bapak sekalian punya putra, punya putri yang pengen sudah sudah punya gambarannya, pengen wah ini anak saya nggak bisa ngasih apa-apa, saya nggak bisa ninggalin apa-apa, tapi saya pengen anak saya itu bisa berangkat haji lah. Ya. Bisa pakai tabungan haji muda Indonesia, fiturnya kurang lebih sama, nanti bisa pakai nama. Jadi nggak usah nunggu anak kita itu punya KTP atau kartu identitas, umur 12 sudah bisa. Jadi kalau bapak-bapak udah punya rekening hidupnya, rekening BSI atau isi wadiah, bukakan anaknya, bisa atas nama anaknya, nanti setiap bulan pakai auto debit gitu kan, langsung masuk ke rekening tabungan haji mudanya anak putra Anda tercinta, bisa. Next mas. Tabungan bisnis. Kita punya tabungan bisnis yang sebenarnya cocok diperuntukkan bagi bapak-bapak sekalian yang businessman, bukan businesswoman, karena nggak ada di sini yang woman. Jadi cocoknya businessman yang sering melakukan transfer, entah itu ke sesama BSI atau ke bank lain terutama. Yang sering melakukan transfer ke bank lain biayanya berapa? Bisa tunjuk tangan? Transfer antar bank 6.500 mas. Pak Sinten? Pak Rohman? Alhamdulillah, cuma ngomong 6.500 saja dapat bisa. Ya kan? Kalau yang tadi malu-malu 600 nah, nggak dapat. Jadi harus berani dulu. Jadi 6.500. Tapi dengan tabungan bisnis ini, bapak-bapak sekalian, cuma syaratnya cuma satu, saldo mengendap di rekening tabungan bapak-bapak sekalian ada 10 juta. Tapi begitu bapak sering transfer, itu akan free, gratis, tidak terkena 6.500. Kalau yang sering transfer lumayan tuh, sehari 10 kali berapa coba? Ya kan? Masuk Pak Roman misalnya, bisnismen luar biasa, bagian bisa seringnya online ya, sering online gitu kan, belanja online transfer gitu ya. 6.500, 10 kali, 15 kali, 20 kali itu sudah bisa kelihatan, bisa buat modal lagi ya Pak Roman ya. Tapi begitu buat tabungan bisnis, Bapak bisa gratis biaya transfer SKN, RTGS, gratis titipan clearing, kadang kita mutasi susah dapat ya, nah itu kita bisa. Dan kemudahan transaksi via channel BSI, mobil, net banking, kartu debit ataupun ATM Platin. Next mas. Belum? Bebas lah. Syaratnya minimal tersisa 10 juta pada saat transaksi. 10 juta. Itu nggak hilang loh, cuma di rekening aja, itu kan Pak. Hitung-hitung ini uang istri yang tidak dikeluarkan. Jadi kalau sampai 10 juta itu keluar, bisa dijewer sama istri. Ya kan? Udah 10 juta keluar, dijewer sama istri, nggak berdiri lama. Nah, itu baik. Next, untuk produk pembiayaan. Ini tadi kayaknya disinggung-singgung Pak Teguh ya kalau saya nggak salah. BSI usaha mikro dan kur. Jadi kami untuk pembiayaan mikro itu ada dua. Satu yang usaha mikro, satu yang kur. Kur itu adalah program dari pemerintah. Dengan margin, ada yang tahu? 6%. Apa? Kedudukan. Soalnya posisi menentukan prestasi Pak. Langsung di depan saya. Langsung di depan saya. Mas Sinten? Mas Setiaji. Nah. Mas Setiaji. Alhamdulillah itu. Bisa pulang, bisa bawa oleh-oleh buat putri atau buat istri Anda tercinta. Angsuran tetap dan kompetitif. Angsuran akan tetap sama sesuai dengan akad di awal, tidak berubah, tidak mengharapi floating, tidak berubah-ubah sesuai dengan kenaikan
suku bunga tidak. Jadi kalau sudah perjanjian di awal situ ya situ sampai dengan selesai. Mudah dan cepat, jangka waktu sampai dengan 5 tahun untuk investasi, dan itu nanti tergantung juga pelapornya. Untuk usaha mikro itu 5 juta sampai dengan 200 juta. Kalau untuk kur itu kita punya 3 produk. Kur super mikro itu sampai dengan 10 juta. Untuk kur mikro itu di atas 10 sampai dengan 100 juta. Untuk kur kecil itu di atas 100 juta sampai dengan 500 juta. Oke. 500 juta. Kur nyun sewu hanya bisa digunakan untuk modal kerja dan investasi yang terkait dengan usaha. Tidak boleh untuk nikah lagi. Jadi kalau mau nikah lagi, usahanya dibagusin, nyelengin, nah itu. Tapi jangan pakai wangkur. Wangkur itu program pemerintah untuk modal kerja dan investasi. Next. Iya. Cicil emas. Sebenarnya saya kalau membawakan cicil emas, gade emas itu senangnya di depan ibu, di depan tante-tante, di depan mbak-mbak. Itu biasanya kalau lihat yang kuning-kuning langsung celing, gitu ya, cerah. Cicil emas produk pembiayaan kepemilikan emas logam mulia dengan keunggulan dapat membeli emas logam mulia dengan harga saat akad. Kenapa harus cicil? Sekarang kalau bapak mau, bapak-bapak ada yang tahu harga emas kurang lebihnya sebelum pandemi? 400. Berapa mas? 400. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi paling 400, sekitar 400. 400. Ada lagi? Tergantung karatnya. 300, masnya kadarnya turun itu. Untuk logam mulia 1 gramnya itu kurang lebih 500-an, hampir 600.000 per gram logam mulia. Kalau 400 itu kemungkinan perhiasan. 300 itu perhiasan yang karatnya di bawah lagi, di bawah 16 karat. Artinya perhiasan. Sekarang berapa bapak-bapak? 900-an. Sempat menyentuh angka 1 juta? Ya, 1 juta 50. Kenapa harus kita mulai berinvestasi dengan emas? Dan saya termasuk yang menyesal. Telat. Begitu tahu sebelum pandemi, ya alhamdulillah sudah ngumpulin sedikit-sedikit gitu, dengan harga 500-600. Itu kalau ada cash, kita paling belinya kalau ada sisa gaji kan, uang laki-laki ya, uang lanang, ada ibu kan, ada uang lanang gitu kan, yang tidak diketahui istri gitu kan, kita belikan investasikan ke emas. Itu kalau waktu itu 500 berarti saya dapat kalau lebih 1 juta kurang lebih dapat 2 gram, ya kan? Nah itu saya 2 gram nunggu berapa bulan gitu kan, setelah sisa gaji uang lanang saya itu sisa gitu. Nah kenapa? Terus saya baru sadar kenapa saya nggak cicil aja ya. Saya pengen punya emas 50 gram dalam waktu 3 tahun. Ya kan? Kalau beli saat ini emas 50 gram lumayan. 50 anggap aja kali 1 jutanya itu udah berapa itu? 50 juta. Mas sebelahnya Mas Rohman sih? Mas Tiaji? Mas ada. Mas? Ada. Mas ada? Udah nikah Mas? Ya. Wah gak jadi. Yang belum nikah? Mas ya Pak? Buan. Mas Bambang? Oh Mas Iqbal? Mas Iqbal? Sudah ada rencana nikah? Cari jodoh. Kapan? Tahun ini? Tahun ini berarti sisa 6 bulan. 6 bulan ya? Sisa 6 bulan kalau pengen menyenangkan calon istri, kekuatannya berapa sebulan? Kasih logam mulia. Gitu Mas. Maka sudah tahan lama lagi. Nah, jadi bisa menggunakan cicil emas. Fisik emas sudah tersedia pada saat bapak-bapak akad. Jadi fisik emasnya sudah ada. Kami untuk fisik emas bisa langsung beli di PT Antam atau kita bekerja sama dengan toko-toko emas terkadang. Jadi terkadang ada bilang, Mas saya kalau mau cicil emas itu sebenarnya emasnya udah ada atau belum? Ada, minimal masih gitu. Gitu ya, minimal masih gitu. Emasnya sudah ada, fisiknya sudah ada. Kadang ada nasabah yang minta, Mas saya difotokan dong emasnya, bentuknya gimana? Apakah dia warnanya kuning atau jambon? Gitu ya, ada, bisa. Menguntungkan, manfaat investasi emas jangka panjang seperti tadi yang bapak-bapak sekalian sebutkan. Sebelum pandemi 500-600an, setelah pandemi hampir itu di angka 1 juta. Sekarang kurang lebih 900an. Syaratnya gampang, menyerahkan kartu identitas KTP, NPWP menjadi cicil emas untuk di atas 50, mengisi formulir cicil emas. Next. Gede emas. Ini kalau Mas Iqbal sudah kepepet. H-1 bulan sudah kepepet punyanya logam mulia atau perhiasan di atas 16 karat.
kurang sedikit banget buat bayar undangan, ya kurang 2,5 juta lah. Perhiasannya atau simpanan logam emasnya mulianya itu bisa digadaikan di BSI, dijual sayang karena Mas Iqbal saya dapat tahun 2018 dengan harga 500.000. Kalau dijual sekarang iya 900, tapi begitu Mas Iqbal pengen lagi dapatnya harganya berapa? 1 juta. Daripada dijual mending digade di mana? Digade di BSI, ya. Jadi tidak hanya sebelah yang warna hijau aja yang bisa digade ya. Direkam ya? Enggak sebut merek kok. Jadi di BSI pun bisa. Lanjut. Nah, ini kenapa kita harus investasi Mas. Dan Nyuwun Sewu, setelah saya banyak selain saat ini saya di Mikro, sebelumnya saya pernah di bisnis banking, bertemu dengan banyak pengusaha yang gede-gede gitu ya. Dan rata-rata Nyuwun Sewu, saya tidak salah dan tidak apa, itu kebanyakan saudara Chinese itu mereka investasinya di apa? Emas. Investasi tanah itu modalnya gede, tapi investasi emas ya bisa. Yang kalau saya lihat itu balokannya nggak minta yang apa, ya yang penting emas kuning beratnya 10 kilo. Saya pernah itu, Mas saya butuh dana, ini tolong digade, saya mau gading 1 kilo beratnya kayak gitu. Saya baru megang gitu. Wah kita ke kantor aja, udah nggak usah, masih kita bawa aja. 1 kilo harga waktu itu masih 500-an berapa? Nek keteriwal di jalan saya. Jadi 1 dinar emas itu dari dulu sampai sekarang setara dengan harga 1 ekor kambing. 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram. Ya, kalau dianggap aja 1 jutaan itu sudah 4.250.000. Dapat kambing nggak Bapak? Dapat. Gemuk-gemuk nggak? Gemuk kan? Kecuali kalau babi bull itu ya cempe-cempe kecil baris, kan? Banyak. Tapi kalau dengan 4.250.000 tetap bisa dapat kambing, dan itu untuk korbannya seharga segitu udah bagus ya. Dan untuk menggapai masa depan putra putri calon Mas Iqbal nanti kalau rencana udah mau nikah terus punya anak, segera investasi emas. Karena apa? Ibarat kata itu kenaikan biaya sekolah swasta di Indonesia itu 20%. Besok kalau kuliah itu 15% per tahun. Jadi kalau misalnya SD itu kurang lebih 20 juta butuh 25 gram. Hitung ya Mas ya. SD itu loh 25 gram loh. Ya, nanti perencanaan untuk SMP 30 juta 40 gram. Nanti untuk SMA 60 juta kurang lebih 80 gram. Nanti kuliah 200 juta kurang lebih 230 gram. Kalau bapak-bapak nggak nyicil dari sekarang, investasi nabung dalam bentuk emas. Kenapa harus emas? Karena emas tidak terkena inflasi. Rupiah zaman saya sekolah SD dulu jajan kerupuk cuma bawahnya 100 rupiah. Sekarang kalau anak saya dikasih 100 rupiah bentuknya juga nggak tahu gimana, udah nggak ada ya. Minimal 10.000 baru bisa jajan. Di bawah itu yo nitili jajannya koncon gitu ya. Jadi nabung tetap harus, karena itu untuk saving kita saat-saat urgent. Mau ke BSI pas hari Sabtu Minggu kita punya rekening ada isinya, bisa ya kan? Kalau kita punya LF, punya logam mulia atau perhiasan di pas jam kantor kita butuh urgent, rekening di tabungan ada tapi akan kita gunakan lebih urgent lagi nanti, bisa digadaikan. Next Mas. Selain itu kita juga punya program BSI perhiasan. Nah, bagi bapak-bapak yang belum memiliki rumah atau mau take over dari perbankan konvensional. Cuma mohon maaf saat ini untuk produk perhiasan itu kami hanya bisa memberikan pembiayaan untuk para pegawai. Next. Ini kalau bapak-bapak mau iseng cek katalog rumah impian.id. Next. BSI Auto. Nih kalau bapak-bapak yang bapak-bapak om yang pengen ganti kendaraan, pengen memiliki kendaraan, bisa. Angsuran tetap dan kompetitif sesuai dengan prinsip syariah, jangka waktu sampai dengan 7 tahun, akad pembiayaan mubahah atau ijarah yang ditamlik, proses mudah dan cepat, didukung oleh beragam authorized dealer nasional, Toyota, Honda, BMW, Jeep, Renault, Suzuki, bisa. Kalau pengen nyenangkan istri ibu di rumah, pengen ganti mobil, memang sudah layaknya ganti, monggo. Yang belum pengen cita-cita punya mobil, monggo. Next.
Ini pembiayaan SME biasanya kita tujukan untuk selain perseorangan yang tentunya yang membutuhkan pembiayaan tidak bisa di cover oleh mikro ataupun dengan gade emas, misalnya pembiayaan di atas 1,5 miliar, itu kita ada pembiayaan di sini. Atau bapak-bapak sekalian yang punya yayasan pendidikan membutuhkan dana untuk pembangunan, ruang kelas atau sebagainya, bisa. Atau bapak-bapak sekalian yang punya usaha membutuhkan pembiayaan di atas 500 juta, 1,5 miliar, 10 miliar, bisa, insya Allah, dengan catatan, ketentuan dan persyaratan terlampir. Next, layanan dan transaksi. Next, QRIS. Mohon maaf, tidak boleh baca QRIS, KRIS, Quick Response Code Indonesia Standard. Kalau dulu sebelum ada KRIS, bapak-bapak sering melihat barcode ya. Kalau kita mau belanja, kita mau bayar apa, itu ada barcode ya. Ada tulisannya bank A, bank B, bank C, bank D. Dan itu bentuknya beda-beda, belum terstandar. Dan itu hanya bisa diakses oleh mobile banking bank bersangkutan. Tapi dengan adanya KRIS, dari bank manapun, hampir semua bank bisa. E-commerce bisa, Shopee, OVO bisa pembayaran. Pakai Androidnya, di scan bisa. Jadi nggak usah keluarin dompet. Itu ya. Saya tanya ke bapak-bapak sekalian, lebih membingungkan kehilangan dompet? Jangan kehilangan. Lebih menyedihkan ketinggalan dompet atau ketinggalan HP? Di luar HP dicek istri. Luar itu. Ayo, Pak. Lebih menyedihkan ketinggalan HP atau dompet, Pak? HP. HP, Pak. Kenapa HP, Pak? Sudah ada mobil bankingnya, Pak. Aduh. Tetap kalau nggak ada mobil bankingnya harus dompet yang utama, Pak. Karena uangnya di dompet. Tapi kalau Bapak ada mobil banking, BSI, kita bisa tarik tunai di ATM atau Indomaret tanpa kartu ATM. Langsung dari mobil bankingnya masing-masing. Kalau yang nggak percaya, silahkan dibuktikan. Nanti kalau sudah terbukti, kabarin saya. Jadi ibarat kata kita lebih akan, saya terutama ya, akan jauh-jauh pulang ke rumah kalau tidak bawa HP. Karena apa? Karena ditelepon bose. Nanti ditelepon bose nggak diangkat, bahaya. Jadi semua bisa dilakukan dalam genggaman. Next, BSI Smart. Ini produk yang cocok bagi bapak-bapak sekalian yang punya usaha di rumah. Ibarat kata kita nanti akan punya mini bank. Nanti bapak akan dilengkapi dengan edisi. Jadi bapak-bapak nanti bisa terima transfer dari tetangganya, bisa menerima penarikan tunai dari tetangganya, bisa melakukan pembayaran dari mesin edisi. Bisa. Karena tidak semua tetangga kita mempunyai mobile banking. Nanti dari situ bapak-bapak akan mendapatkan di pembagian bagi hasilnya di situ. Jadi kalau yang belum punya, daerahnya situ banyak, terutama ya TKW, TKI, itu kan, atau sering banyak yang tetangganya transfer ke anaknya yang kuliah atau sekolah, bisa lewat situ. Jadi saya mau transfer tapi adanya cash, bisa ke warung bapak-bapak sekalian. Next, BSI Bank Garansi. Ini biasanya ini salah satu produk dari SME yang digunakan untuk mengcover kalau kita punya project. Kadang kalau yang kontraktor itu butuh bank garansi, atau kadang pengusaha-pengusaha yang melakukan ekspor impor itu juga butuh bank garansi, atau SBDR kita. Itu nanti kita bisa mengcover, bisa memberikan bank garansi tersebut. Next, BSI Mobile. Tadi terima kasih banyak bapak-bapak sekalian yang sudah menggunakan BSI Mobile-nya BSI. Di situ selain kita bisa tarik tunai, selain kita bisa transfer, selain kita bisa transfer ke OVO, selain kita bisa transfer ke istri, transfer ke anak, itu kita juga bisa zakat, infak, sedekah, wakaf. Kemudian berdonasi jiswab melalui berbagai mitra lembaga sosial yang profesional dan bonafit ada dalam genggaman. Pembelian, seperti saya sebutkan, top up OVO, GoPay, e-money, pembayaran online Shopee, Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Pembayaran bisa via KRIS, tagihan listrik PLN, institusi akademik, tiket pesawat, BPJS Kesehatan dan lainnya.
listrik yang sudah pakai token tiba-tiba mati, lagi masak nasi pakai Magicom mati gitu kan, belinya harus 1 jam padahal sudah lapar. Bisa kita beli token listrik dari mobile banking kita dengan catatan ada saldonya, karena tidak bisa pakai pay letter. Fitur Islami, kemudahan beribadah dengan fitur Islami untuk jadwal sholat ada, arah kiblat ada, juz amma ada, lokasi masjid terdekat ada. Biasanya saya sedang lihat tuh om-om gitu kan, bapak-bapak sekalian sambil nunggu rekannya atau nunggu bis, nunggu angkot sambil lihat HP. Bedanya kalau saya lihat HP buka Facebook, kalau bapak-bapak biasanya buka HP terus juz amma gitu kan. Itu makanya saya lagi belajar juga nih biar bisa buka HP-nya lihat juz amma dari mobile banking. Tuh bapak-bapak sekalian. Next mas. Layanan BIFAS. Ini salah satu yang menjembatani tadi bapak-bapak kena biaya transfer 6.500, tapi bapak-bapak belum dibukakan hidayah untuk membuka tabungan bisnis. Di mobile banking kami ada BIFAS, bapak transfer antar bank biayanya cuma 2.500. Bapak-bapak sudah menghemat 4.000 rupiah. 4.000 rupiah dikalikan 10 aja udah 40.000. Itu yang bapak-bapak hemat. Itu ada di mobile banking. Next. Kemudian transaksi, burekol, pembukaan rekening tadi secara online yang sudah saya sampaikan di depan. Belum ada waktu untuk ke BSI, bisa. Tarik tunai bisa tanpa ATM. Bisakah transaksi di luar negeri dengan BSI? Bisakah juga bisa. Bapak-bapak sekalian yang akan melaksanakan ibadah haji, umroh di luar negeri pakai kartu BSI bisa. Next mas. Selain itu, selain kita juga mengejar profit, karena profit itu juga akan kembalinya ke nasabah-nasabah deposan kami juga ada berbagi keberkahan, simpati umat, didik umat, mitra umat, dan yang di tengah itu adalah salah satu masjid kebanggaan BSI. Ada yang tahu di mana? Angkat tangan dong. Halo? Rest area mana pak? Ah lama bapak nih. Gimana pak? Jakarta mungkin. Ada di rest area Majalengka. Pularang Cipali nih pak. Cipali nih pak. Ya, kanan jalan dari sana. Bapak jangan jawab lagi pak. Habis tadi. Borong walahir semua. Kasih mas. Udah berani jawab belum? Ini salah satu. Selain itu kami juga ada masjid di Merapi. Kita ada di Bromo ya. Lupa saya. Ada. Kita alhamdulillah yang membangun masjid itu bukan BSI. Mohon maaf ya. Yang membangun masjid ini Cipali bukan BSI. Tukang. BSI nggak kuat kalau suruh bangun. Tapi dananya dari mana? Dananya dari bapak-bapak sekalian, dari nasabah-nasabah BSI. Jadi insya Allah tidak akan berhenti amal jariah. Amin. Next. Kantor cabang kami yang di Pekalongan, ada Pekalongan Wahid Hasim, ada Pekalongan Pemuda, ada Pekalongan Yagis. Kami punya kantor kas Pekalongan Ambu Kembang. Di Kajen kami ada Pekalongan Kajen. Di Pemalang kami ada 2, Pemalang Sudirman 1 dan Sudirman 2. Next. Di Tegal kami ada 5, Tegal Sudirman, Tegal Gajah Mada, Tegal Sutoyo, Tegal Adiwarna, dan Tegal Banjaran. Tegal Banjaran, Tegal Adiwarna insya Allah nanti akan terlokasi ke Selawi. BSI Pekalongannya insya Allah nanti akan terlokasi ke Batang. Jadi yang dalamnya Batang insya Allah akan lebih dekat lagi. Next. Untuk Brebes kami ada Ahmad Yani 1, Ahmad Yani 2, Brebes Sudirman, dan Brebes Jatibarang. Next. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, sisa waktu 2-3 menit. J Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Wali dari Tegal, Obat Tegal. Yang perlu saya tanyakan bahwa saya pernah dapat informasi dari DPP RDI. Kami kan sudah punya usaha kecil seperti UB, seperti BMT. Nah, ini kehadiran BSI ini
menurut yang saya terima itu tidak boleh mematikan BMT atau UBB yang ada kepada kita. Itu mohon penjelasan nanti bagaimana sistemnya kalau kita kerjasama dengan BMT. Yang kedua tentang pool ya, tentang pembiayaan tadi. Ini kalau syariah kan kita menerima barang ya, bukan menerima uang. Misalnya kita mau pembunuhan sapi misalnya, itu apakah dari kami itu yang penting menjadikan kandang, nanti sapinya dari bapak-bapak semuanya. Wah itu loh. Jadi kami bukan terima barang, bukan terima uang, tapi terima barang. Misalnya seperti mobil, ya kita terima barang. Adapun transaksi yang dari kepada toko-toko itu kan dari BSI. Itu yang saya pahami seperti itu. Apakah ini sudah demikian? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu misalnya BM itu termasuk kanan kita ya. Itu beberapa BM itu juga biaya oleh BSI. Ada dari biaya BSI. Dan insya Allah kalau segmennya kan beda sama segmennya beda, dan biasanya kalau BMT itu kan dari plafonnya itu kan berbeda, yang awalnya juga berbeda. Biasanya yang sedikit-sedikit urgent ya Pak. Jadi kalau untuk yang pembiayaannya agak besar-besar itu kan terbatas biasanya, dan hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi insya Allah kalau BSI dan BMT itu kalau pun ada BSI kan kecil, tapi insya Allah kami juga support kalau yang tadi terkait pembelian sapi Pak, memang untuk Bank Syariah sendiri di Indonesia semuanya hampir belum bisa melaksanakan pembayaran sesuai dengan yang ada di aslinya sana ya. Karena memang sebenarnya akan kita jual beli ya Pak, akan jual beli seperti tadi Pak Wahid bilang bahwa kalau saya di sapi gimana? Tenang, pertanyaan boleh, nomor saya nanti ada HP-nya, silakan di WA. Kalau bismillah kalau saya bisa jawab nanti akan segera jawab. Kalau misalnya saya tidak bisa jawab nanti bisa materinya ya, materi bisa di copy ya? Sudah ada di kantor, sudah. Nanti bisa dibagikan. Itu terima kasih antusiasnya bapak-bapak sekalian, om-om sekalian. Tetap semangat. Kami perwakilan dari BSI ucapkan terima kasih. Semoga silaturahmi ini, semoga kerjasama ini bisa berlanjut sampai seterusnya dan bisa saling memberikan kebaikan dan kemudahan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Organisasi, tidak lupa teman-teman pengurus dari DPW yang mendampingi. Alhamdulillah kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya yang diberikan kepada kita sekalian. Khususnya pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang penuh dengan rahmat dan nikmat hidayah, nikmat rezeki, nikmat umur panjang, berikan pada kita nikmat kesempatan. Kesempatan ini kalau tadi menurut Pranoto Coro kan konsolidasi itu mungkin geli gitu loh, kurang kenceng ya, jadi sapu foto gitu ya. Ini nek kita berantakan gitu ya, boleh lagi atau sudah lama kali nih tapi liar gitu ya. Masalah kalau ini ada berapa daerah ini? 7 ya. Mau sak daerah aja masalah banyak kan? Apalagi 7 ya. Ini untuk mengkonsolidasikannya ya untuk abot. Tapi kok ini kita sudah ketemu, kita manfaatkan dari ini BSI. Pertama kali yang BSI bapak-bapak, saya komentari aja yang BSI siang hari ini kan kita hadirkan supaya tidak mubazir. Jadi habis pertemuan ini ada tindak lanjut apa? Tindak lanjut jenengan ini
melanjutkan yang ada kaitannya dengan BSI. Apa kira-kira? Pemberdayaan ekonomi, UB, BMT. Nah, kalau seperti itu BMT apa-apa? Walidi kalau ragu-ragu tadi saya katakan, itu hubungannya apa supaya gak pakai ya rupanya ditemoknya saya orang hubungannya apa? Jadi segala sesuatu itu gitu. Konsolidasi itu kita ikut urusannya kotor supaya orang hubungan ya. Misalnya seperti BSI memberikan pinjaman pembiayaan kira-kira ambil keuntungan 6%, gitu Pak? Kira-kira matinya kan gitu kan? Dan BMT ambil 10%, gitu Wah, ini kan berarti nanti lama-lama mati gitu. Tidak juga.